Bapak Ibu pemuda, remaja dan adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memperkenankan kita untuk ada dan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kolom pada malam hari ini. Ibadah kolom pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Renko Egeten Sarjana Teologi. Dengan ini kami persilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah kolom di malam hari ini dengan mengikuti liturgi yang sudah disiapkan. Saya undang kita sekalian berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena di malam ini Engkau memberi kesempatan bagi kami jemaat-Mu untuk boleh ada bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Maka kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persekutuan ibadah yang kami lakukan ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu dan boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana ku ada berdiri menghadap katamu.
tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Di malam ini Tuhan, dikala kami duduk bersama menyembah mengagungkan Engkau, kami bersyukur karena kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami sadar di tengah-tengah kami mengisi hari-hari pemberian Tuhan, ada begitu banyak kenyataan-kenyataan yang harus kami alami. Kadangkala Tuhan, kami bergumul dengan situasi, dengan keadaan di mana kami ada. Tapi kami tetap bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami. Maka saat ini Bapa, dengan kerendahan hati kami menghadap di Kau. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa, kami penuh dengan keterbatasan. Kadangkala Tuhan, kami tidak mampu untuk membuktikan rasa kepedulian kami terhadap sesama kami. Kami telah menikmati keselamatan di dalam Kau, tapi sebagai umat percaya, kami belum seutuhnya melakukan perintah-perintah-Mu. Maka saat ini Bapa, dikala kami menghadap Engkau, dengan kerendahan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah pribadi-pribadi kami. Jika Engkau dapati kami ada dosa, ada kesalahan, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami semua, agar lewat persekutuan ibadah kolom di malam ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami yakin Kau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, berlakulah berita anugerah Allah sebagaimana ungkapan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon penerangan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kepadamu kami bersyukur, berterima kasih karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami sebagai satu persekutuan jemaat-Mu. Malam ini kami melaksanakan ibadah kolom di rumah kami masing-masing. Kami merindukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Maka kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Beri kami pemahaman yang benar tentang firman-Mu, agar dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan, kami tetap berpedomankan pada firman-Mu. Engkau yang telah menganugerahkan keselamatan bagi dunia ini, maka Engkau juga yang akan memberi kami kekuatan untuk memahami firman-Mu dengan benar, sehingga firman itu akan terlihat dalam tindakan dan perbuatan kami sebagai umat yang percaya. Terpujilah Engkau Bapa, pakai hamba-Mu menyatakan kehendak-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di malam ini. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu berjalan ini kita diantar memahami bersama bagian Alkitab lewat Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 12, dibaca mulai ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Bacaan ini dibawa judul Nyanyian Syukur atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Inilah bagian Alkitab yang boleh kita baca dan menjadi perenungan bersama lewat persekutuan ibadah kolom di malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani disadari adalah anugerah Tuhan. Dan dikala kita mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, tentunya kita selalu hidup dalam ucapan syukur. Walaupun kenyataan-kenyataan yang kita alami kadangkala membuat kita sebagai orang-orang percaya merasakan bagaimana pahitnya hidup, bagaimana sulitnya hidup dengan pergumulan, penderitaan yang kita alami. Tapi sebagai orang-orang percaya, dalam situasi apapun, kita selalu diingatkan untuk selalu bersyukur. Sebab itu,
tema perenungan kita di minggu berjalan ini, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita selalu hidup dalam ucapan syukur. Karena itulah yang menjadi ciri khas anak Tuhan. Sebab selalu menyadari Dia atau Yesus Kristus terus menguatkan kita dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, di mana kita ada, situasi apapun yang kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karenanya, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kita sadar benar bahwa dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan dua kenyataan, di mana ada saatnya kita bersukacita, tetapi ada saatnya kita diperhadapkan dengan suasana duka cita. Sehingga kita harus mengakui bahwa sukacita, duka cita silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi mau tidak mau, apapun kenyataannya, kali lagi kita digentar untuk selalu bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sudah menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita bersama, tentunya kita bisa memahami bagian ini mengungkapkan nyanyian syukur atas keselamatan yang dikerjakan Tuhan Allah. Dan hal inilah yang disampaikan kepada umat Tuhan di saat umat Tuhan sebenarnya hidup sebagai orang-orang terbuang. Mereka dalam situasi sulit, mereka dalam keadaan menderita, tapi mereka diingatkan untuk bersyukur. Dan mengapa umat Israel mengalami penderitaan? Mengapa mereka harus hidup dalam kesulitan, dalam pergumulan? Itu karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan umat Tuhan. Umat Israel memang adalah umat pilihan Allah, tetapi Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan kehidupan umat yang tidak taat, yang tidak setia. Karena itu saudara-saudara, kali lagi umat Tuhan sebenarnya sudah diingat-ingatkan untuk tetap setia, untuk tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Tapi harus kita ingat, di saat umat menghadapi penghukuman Tuhan, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, bukan berarti Allah membiarkan mereka, tetapi itulah cara Tuhan mendidik umatnya. Allah memakai caranya sendiri untuk mendidik umatnya. Penghukuman dipakai Tuhan untuk mendidik umatnya, supaya mereka boleh merubah, boleh berbalik dari cara hidup mereka yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebab itu sangat terbukti bahwa walaupun umat Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan di saat mereka menikmati penghukuman Tuhan, di balik itu ada kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan. Allah selalu mengasihi umatnya, dan itulah yang boleh kita lihat dalam ungkapan bacaan kita tadi. Bacaan kita diawali dengan pernyataan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Tentu lewat perkataan ini betul-betul mau menyatakan, mau mengingatkan supaya umat Tuhan atau umat Israel tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka mengalami penghukuman Tuhan, mereka merasakan bagaimana murka
karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi di balik semua itu ada kasih Tuhan yang besar. Allah selalu membuktikan bagaimana Dia sangat menyayangi umatnya. Saudara-saudaraku, Yesaya sebagai seorang nabi mau mengatakan supaya umat Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun, supaya mereka jangan pernah kehilangan pengharapan. Dalam keadaan yang menderita, mereka harus tetap kuat dan tetap berpengharapan. Sebab apa? Ada saatnya Tuhan akan membuktikan, Tuhan akan menunjukkan belas kasihan dan kemurahan-Nya. Murkanya telah surut, dan itu disadari oleh umat Tuhan. Murka Tuhan menimpa kehidupan mereka, dan murka itu sekali lagi telah surut. Tuhan menghibur umat, bahkan bukan hanya menghibur umat, tetapi Tuhan pun menghadirkan berkat-berkat untuk umatnya. Saudara-saudara, Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dan ungkapan ini merupakan pengakuan iman percaya secara total bahwa umat Israel betul-betul mengakui Tuhan kekuatanku, mazmurku, keselamatanku. Keselamatan yang dalam bagian Alkitab ini digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah, dan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Mata air Tuhan adalah sumber kehidupan dan kesejahteraan yang sangat penting, dan semua umat akan mendapatkan. Dan di saat mereka mendapatkan itu, mereka akan bergembira, bersorak, bersyukur, dan bersuka cita. Bukankah setiap umat merindukan air hidup? Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup tanpa air. Apalagi air yang diungkapkan dalam bagian Alkitab ini. Air yang berasal dari mata air itu ternyata berlimpah-limpah, dengan mudah dapat ditimba. Umat dapat mengambilnya secara cuma-cuma, karena mata air itu bukanlah mata air biasa, tetapi mata air itu adalah mata air keselamatan, di mana Tuhan sendiri yang menjadi sumber air kehidupan. Ini tentunya merupakan berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat membawa sukacita bagi umat Tuhan. Karena itu, ajakan Yesaya dalam ungkapan bacaan ini sangat jelas. Dia betul-betul menginginkan supaya umat Israel bersyukur dalam segala keadaan. Sekaligus umat memanggil namanya, memanggil nama Tuhan. Keselamatan, berkat-berkat Tuhan dianugerahkan. Maka di balik itu pun, dalam bacaan ini sangat jelas, umat Tuhan punya kewajiban. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan, karena mereka akan menikmati anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ternyata kewajiban yang harus mereka lakukan, yakni memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat besar. Mereka harus menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, perbuatan ajaib, perbuatan mulia yang dilakukan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kewajiban umat untuk menyatakan, untuk menyaksikan hal itu. Maka lewat ungkapan perenungan firman ini, bersyukurlah kita semua
sebagai warga gereja, sebagai orang percaya. Kita dalam situasi yang sulit, penderitaan, pergumulan, banyak hal yang kita alami dengan situasi keadaan dunia yang sangat mencekam sampai saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Dan kita pun tidak tahu sampai kapan kita berhadapan dengan situasi ini. Tapi yang pasti yang harus kita miliki, bahwa dalam keadaan apapun sebagaimana firman Tuhan, kita selalu diingatkan untuk terus bersyukur, untuk terus mengagungkan Tuhan. Karena Dia sumber hidup kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita pun meyakini, sebagaimana umat Israel menikmati sukacita, bersyukur, berbahagia, berbangga setelah mereka menikmati penghukuman Tuhan, menikmati bagaimana besar kasih sayang Tuhan, maka kita percaya juga kasih sayang Tuhan akan terus menjadi bagian hidup saya dan saudara-saudara, bagian hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan biar dalam keadaan apapun, sekali lagi kita tetap bersyukur, kita tetap menyembah Tuhan, dan kita tetap menyaksikan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan yang Dia lakukan bagi dunia ini. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat kita sembah sebagai Tuhan Juru Selamat. Hanyalah Dia, Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Bersorak-sorailah sebagai umat Tuhan, bersyukurlah, agungkanlah Dia, dan yakinlah, sekali lagi situasi sulit apapun yang kita alami, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kita tetap diberi semangat, diberi motivasi untuk membuktikan bahwa kita sebagai orang beriman hidup berpengharapan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dengan kehidupan kami umat-Mu. Malam ini kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Walaupun kehidupan keluarga-keluarga kami berbeda-beda, tapi kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah follow di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan semua itu berkenan di hadapan-Mu. Kami datang dengan penuh penyerahan, dengan penuh penyembahan sambil bersyukur. Karena kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan lagi untuk kami semua. Maka kami mohon di dalam nama Yesus, sempurnakanlah firman-Mu untuk kami. Mampukan kami
menghayati kasih-Mu dengan sungguh-sungguh. Sebab kami percaya, walaupun kami manusia kadangkala mengalami penghukuman Tuhan, kadangkala mengalami pergumulan-pergumulan hidup, tetapi di balik semua itu, kasih setia Tuhan dinyatakan. Sebagaimana Engkau berlakukan hal itu dalam kehidupan umat Israel. Di tengah-tengah mereka berada dalam kancah pergumulan, mereka diingatkan untuk terus bersyukur, untuk terus memuliakan Tuhan. Maka kami percaya, kami pun sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga-keluarga yang ada dari kolom 1 sampai kolom 22, kami akan tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat kehidupan pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-berkat-Mu Engkau berikan bagi kami. Walaupun sampai saat ini kami berhadapan dengan keadaan yang sangat sulit dengan adanya pandemi COVID-19, tapi kami masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka dengan sukacita, dengan kerelaan, kami pun memberi persembahan dari apa yang kami miliki, dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Maka kami mohon diberkatilah persembahan yang kami berikan, biar semua itu terpakai dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pun mengenal kami semua. Jika saat ini kami memberi dari kekurangan kami, maka kami mohon Tuhan jugalah yang akan mencukup-cukupkan kebutuhan kami. Demikian pun sebaliknya, jika begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami, kembalikan berkat untuk kami agar selagi ada hidup, kami terus bersyukur mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam persekutuan ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk pelayan-pelayan-Mu yang sementara melakukan kerja pelayanan. Tuhan memberkati Syamas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 22, bersama-sama dengan Penatua Bipra, UPK Bipra, komisi-komisi kerja, guru agama dan pendeta. Tuhan, dalam kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, ada tantangan, rintangan, dan hambatan Tuhan. Tapi kami mohon dengan kuasa kasih Engkau memberi kami sukacita, memberi kami semangat, supaya kami tetap melakukan tugas kerja pelayanan kami sebagaimana yang Engkau berikan. Sehingga bersama-sama dengan jemaat ada sukacita, ada kedamaian dan kebahagiaan. Ya Tuhan, kami bersyukur sambil kami bermohon, biar Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sementara bergumul dengan kesehatan mereka. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah mereka masing-masing dalam proses pemulihan. Juga ada yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Rudi Worotijan. Tuhan tolong dia, beri dia semangat, beri dia kekuatan, beri dia selalu iman yang teguh, agar dalam menghadapi pergumulan ini dia tidak akan goyah, sehingga bersama keluarganya tetap bersyukur, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan Engkau akan nyatakan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, yang saat ini dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk mereka-mereka yang boleh bersyukur dengan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, kesuksesan dalam studi untuk anak-anak kami, bahkan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, semuanya dikuduskan syukur sukacita mereka. Dan biarlah dalam keadaan bersyukur mereka tetap mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami pun bermohon kepadamu, Engkau mau melihat kehidupan para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semua kami taruhkan di tangan Tuhan, biar mereka ada sukacita, ada kedamaian dalam mengisi hidup yang Tuhan berikan. Dan mereka meyakini bersama Tuhan, mereka mampu menghadapi semua kenyataan hidup. Karena bersama Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Kami percaya secara pribadi keluarga-keluarga menyampaikan permohonan pribadi kami. Siapapun sebagai bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkau berkuasa dan Engkau memahami setiap kehidupan kami.
Berkati kami semua Tuhan, yang boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Secara khusus juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19, pemimpin-pemimpin kami berusaha untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, supaya masyarakat boleh menikmati anugerah Tuhan, hidup dalam keamanan, kedamaian. Maka kami bermohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai pada pimpinan yang ada di kelurahan, di lingkungan semua. Kami taruhkan di tangan Tuhan, biar mereka mampu melakukan tugas mereka dengan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami bermohon juga para tenaga medis, tenaga dokter yang berada di garda depan untuk melaksanakan tugas mereka. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Biarlah bersama keluarga mereka ada sukacita, ada kedamaian, sehingga tetap dalam naungan Tuhan, dan semua kami bersyukur bersama memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dengarkan kami semua yang bermohon, karena kami selalu bawa doa kami hanya kepada-Mu ya Bapa, yang selalu memberkati kami dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk, demikianlah ibadat kolom. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.